foto. Enggak, ini Bu hasilnya ada yang refleksi. Coba definisinya apa? Perhatikan dulu itu satu. Definisinya apa sekarang pengetahuan diri itu? Pengetahuan diri adalah salah satu aspek penting dalam pemahaman karena menunjukkan kesadaran metakognitif, pemahaman gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Sekarang itu datanya mana sekarang? Data apa, Bu? Datanya mana? Yang metakognitifnya mana? Itu Bu, kita melakukan refleksi Bu. Jadi contoh yang saya angkat itu dengan melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Jabarannya apa dulu? Pengetahuan diri itu apa? Ya, pengetahuan diri. Yang satu apa? Iya Bu. Apa? Yang tadi Bu, pengetahuan diri. Apa definisinya itu? Itu Bu, pengetahuan diri adalah salah satu aspek. Iya, bagian dari pengetahuan diri apa? Ya, ada pengetahuan pengetahuan tentang di situ karakteristik. Definisinya apa? Definisinya itu yang saya masukkan di sana Bu. Pengetahuan diri adalah salah satu aspek penting. Bisa bacakan saya nggak? Ya, pengetahuan diri adalah salah satu aspek penting dalam pemahaman. Saya nggak? Karena menunjukkan kesadaran metakognitif, pemahaman gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Suaramu putus-putus, nggak jelas. Apa yang pertama dulu, bagian dari pengetahuan diri itu apa? Yang bisa bacakan saya nggak? Yang ini Bu, yang di slide. Pengetahuan diri adalah salah satu. Di saya tuh kecil loh kelihatannya itu. Oh, iya. Pengetahuan diri adalah salah satu aspek penting dalam pemahaman karena menunjukkan kesadaran metakognitif, pemahaman gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran. Ya. Pelan-pelan. Kesadaran kognitif. Ya. Apalagi? Pemahaman gaya pribadi. Pemahaman gaya pribadi. Pemahaman pribadi, terus prasangka. Apalagi? Proyeksi. Terus? Dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Apa? Dan kebiasaan putus suaramu. Saya baca Bu. Ya. Dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman. Oke, kebiasaan pemikiran. Nah, terus yang kalian lakukan apa? Dari kegiatan-kegiatan tadi yang kalian lakukan apa? Itu Bu, melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan melakukan tes diagnostik. Contoh konkret satu apa yang kalian taruh di situ? Contoh konkret satu, kita melakukan tes diagnostik Bu untuk mengetahui gaya belajar, minat, atau karakteristik siswa. Oke. Tes diagnostik, hasilnya mana tes itu? Sudah kita tampilkan Bu di lampiran foto, itu kita tampilkan satu dari beberapa hasilnya. Ada banyak sih hasilnya Bu. Bukan lampiran foto. Tes diagnostik itu tahu nggak? Iya Bu. Tahu nggak? Kalian lakukan apa tes diagnostik untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui gaya belajar dan minat peserta didik Bu. Oke. Di situ Bu. Apa? Itu kan kalau diagnostiknya untuk melihat kesiapan siswa dari minat dan gaya belajarnya Bu. Kesiapan, minat, dan gaya belajar. Gaya belajar ada berapa? Ada 3 Bu.
3 ada auditori, visual, kinestetik. Iya, Bu. Ya kan? Ya. Sekarang hasilnya mana? Berapa persen yang auditor? Jawab, Kak. Berapa Jawab, Kak. persen Jawab. yang Jawab. visual? Berapa persen kinestetik? Udah Bukan jawab dia, Kak. foto. Sebenarnya Itu hanya kegiatan. Sekarang hasilnya mana kalian melakukan tes diagnostik dari contoh konkret 1? Jawab, Kak. Jawab. Jawab. izin menjawab, Bu. Melakukan tidak? Ngitung data tidak? Ayo, Kak. Jawab ya. Maaf, Bu, kalau untuk menghitung data belum saya merangkum untuk semua siswa. Ya berarti nggak melakukan. Tapi karena di sini Karena kita pakai akun pintar itu karena setiap siswa itu keluar anunya, Bu. hasil Bukan, kalian Hasil- tinggal tanya gurunya. Gitu aja repot. masalahnya Bu Di sekolah sana tidak melakukan tes diagnostik untuk kelas 8. Nah, terus kenapa itu disebutkan contoh konkret 1 kalian melakukan kesiapan minat dan gaya belajar? Maka karena tidak dilakukan, Bu, maka saya melakukannya tes diagnostik dengan bantuan aplikasi web aku pintar. Iya, terus hasilnya mana? Itu loh maksud saya. Hasilnya bilang.